Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Huza. Kali ini Miss Huza akan bercerita tentang kisah proses turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya kisahnya? Ada yang sudah tahu? Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak kisahnya yuk. Selamat menyimak. Awal mula wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah berupa mimpi yang baik dalam tidurnya. Nabi Muhammad SAW suka menyendiri. Ia menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh sekali dari rumah. Pada suatu hari, saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hiro, tiba-tiba datang sesosok makhluk berbadan besar, memiliki sayap yang ukurannya juga sangat besar. Kemudian makhluk tersebut tiba-tiba memeluk Nabi Muhammad dengan sangat erat dan keras. Sampai-sampai Nabi Muhammad kesulitan bernafas. Ternyata makhluk berbadan dan bersayap besar itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk, kemudian melepaskan Nabi Muhammad. Sampai 3 kali dipeluk. Nabi Muhammad gemetar. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi juga menjawab berulang kali, "Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca." Sampai ketiga kali Malaikat Jibril terus mengulang, "Iqra." Nabi Muhammad masih saja menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai suatu ketika Malaikat Jibril meneruskan bacaannya. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, setelah dibacakan dengan menyebut asma Allah, barulah Nabi Muhammad bisa mengikutinya dengan masih bergetar. Kemudian Nabi Muhammad pulang dengan dada yang masih berguncang, bergetar, sampai-sampai menggigil karena masih merasa kaget dan sangat berat. Hingga sampai di rumah, saat Nabi masih gugup dan kaget, ia berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Kata Nabi Muhammad dengan suara bergetar, menggigil kepada istrinya. Nabi Muhammad sadar, ternyata yang memeluknya adalah Malaikat Jibril, dan yang disampaikannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, menurut perhitungan para ahli, jatuh pada tanggal 17 Ramadan, ketika usia Nabi Muhammad mencapai 40 tahun. Firman Allah yang pertama kali dibacakan tadi oleh Malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, proses penurunan Al-Quran sendiri terdapat 2 tahap. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Surat Al-Qadar ayat 1-2. Yang kedua, dari langit dunia ke bumi secara terpisah atau berangsur-angsur dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Begitulah bagaimana proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sampai sekarang Al-Quran itu dan mushafnya bisa berada di tangan kita.